إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, segala puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas izinnya pada siang hari ini kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Selamat dan salam semoga senantiasa Allah surahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat beliau dan kepada umatnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui khatib ingin berwasiat kepada khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya iman dan takwa itulah harta kita yang paling mahal. Iman dan takwa itulah milik kita yang paling berharga. Iman dan takwa inilah milik kita yang abadi. Mengapa abadi? Karena hanya iman dan takwa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Rabbul Alamin kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah survei yang diadakan oleh lembaga Al-Fara Strategik, survei ini mengatakan tentang Indonesia Muslim Report, yaitu melaporkan terkait dengan bagaimana komitmen kaum muslimin Indonesia terhadap sholat 5 waktu khususnya. Laporan itu menyebutkan bahwa dari kaum muslimin Indonesia ini dilaporkan 33,8% kaum muslimin yang masih sholat 5 waktu tapi jarang berjamaah. Jadi ada 33,8% yang masih berkomitmen melaksanakan sholat 5 waktu. Dari 33% itu yang mengagetkan 29,2% mereka sholat 5 waktu dan terkadang dilaksanakan dengan berjamaah. Dan ternyata dari 33,8% itu hadirin, hanya 2% kaum muslimin yang sholat 5 waktu dan dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Inilah potret. Survei ini dilakukan pada tahun 2020 atau 2019. Namun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi sekarang, bahwa ternyata mayoritas kaum muslimin memang melaksanakan sholat 5 waktu sekitar 40%, tapi hanya 2% yang melaksanakannya dengan berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu survei ini paling tidak walaupun kasar memberikan gambaran bagaimana sebenarnya komitmen kaum muslimin
dalam sholat ini menjadi penting bagi kita semua. Kita sama-sama mengetahui bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat adalah ibadah yang sangat penting. Sholat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, kata Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tabqaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Bagi mereka yang melaksanakan salat, dia telah menegakkan agama. Agama di dalam dirinya dan agama di dalam lingkungannya. Kemudian salat adalah pembeda antara orang kafir dan orang mukmin. Rasulullah bersabda, "Bainal mu'min wal kafir tarkus salat." Yang membedakan antara mukmin dan kafir itu adalah ketika meninggalkan salat. Demikian pula di dalam hadis yang lain bahwa ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Allahumma yuhasibu bil abdu as-salat. Pertama yang akan dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Apabila salatnya baik, maka insya Allah amal-amal yang baik, amal-amal yang lain akan menjadi baik. Tentu saja hadirin, kita sama-sama memahami bahwa ibadah salat adalah ibadah yang paling sering dilakukan. Ibadah salat ini adalah ibadah yang diulang-ulang. Setiap hari kita melaksanakan salat, terutama salat 5 waktu. Tentu saja pengulangan ibadah salat ini bukan sekedar pengulangan, tapi pengulangan salat ini harapannya supaya menjadi lebih baik. Di dalam teori penelitian, ketika kita mengulang-ulang sesuatu, tentu bukan rutinitasnya yang penting, tetapi kita ulang-ulang salat itu agar kualitas salat kita semakin menjadi lebih baik. Ini yang penting. Pengulangan bukan hanya pengulangan semata, tapi pengulangan itu adalah agar ibadah salat kita lebih baik. Salat hari ini harusnya berbeda dengan salat kemarin, dan salat esok harus berbeda dengan salat hari ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kurang lebih ada 5 tipologi orang salat. Dan 5 tipologi sholat ini menggambarkan bahwa nanti akan sampai bahwa sholat yang paling baik itu adalah sholat yang khusus. Dari 5 tipologi sholat itu Allah menggambarkan di dalam surat Al-Anfal ayat 35. Allah berfirman, "Wa ma kana salatu indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadhuqul 'adzab." Dan tidaklah sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain adalah sendal guru dan main-main belaka. Jadi tipe sholat pertama. Jadi sholatnya seperti sholat main-main, sendal guru. Dan seperti itu Allah mengatakan fadhuqul 'adzab. Sholat pertama. Kemudian tipe sholat yang kedua. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat padahal kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu baca dari pekerjaan salat itu. Ayat ini mengindikasikan hadirin bahwa yang justru sangat penting adalah yaitu memberikan ilmu sholat itu, sehingga kita mengetahui bacaan hakikat sholat kita itu. Itulah yang penting. Bagaimana memberikan ilmu untuk sholat itu, bukan mengerjakan saja tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, ada tipe sholat yang ketiga di dalam Al-Quran surat An-Nisa
yaitu ayat 142. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini salat tipe yang ketiga. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipu daya mereka. Apa? Mengapa orang munafik itu dikarenakan sholat menipu Allah? Cirinya adalah 3. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia berdiri untuk melaksanakan sholat, maka sholatnya dia malas, berdiri dengan malas. Yang kedua, motivasi sholatnya itu adalah yura'unan nas. Motivasi sholatnya itu ingin dilihat manusia, riya, bukan karena Allah. Dan yang ketiga, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Di dalam sholatnya sangat sedikit ingat kepada Allah, sangat sedikit ingat kepada Allah. Ini tipe sholat orang munafik. Kemudian tipe yang keempat saudara. Ayat ini sering kita dengar dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Famailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tahukah kamu, kata Allah, siapakah pendusta-pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menghakimi anak yatim, tidak memberikan makan kepada fakir miskin, tidak ada pedulian kepada fakir miskin. Maka Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka mereka yang sholat, tapi alladzina, mereka yang sholat tapi sholatnya lalai dari sholat. Ini menunjukkan bahwa bagaimana tingkatan-tingkatan sholat ini. Ini gambaran bahwa sholat sebagai ibadah utama yang kita lakukan harus terus kita perbaiki. Dan terakhir, tipologi sholat yang terakhir adalah Allah berfirman dalam surat. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman yang bagaimana? Orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Hadirin, tipologi sholat ini bukan menghukumi kita. Oh, kita ini, saya ini sholat di posisi mana? Bukan. Tapi ini menggambarkan bahwa begitulah proses untuk menuju sholat yang khusyuk. Itu tidak mudah. Karena itu mengapa sholat ini ibadah yang selalu kita ulang-ulang. Supaya ada peningkatan dari waktu ke waktu. Sehingga harapannya ketika kita mencapai pada titik terbaik, moga-moga Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang paling baik, sholat kita. Jamaah rahimakumullah. Dimensi sholat, banyak sekali kita hanya mengartikan bahwa itu adalah dimensi individu. Betul, sholat adalah ibadah fardu, terutama sholat fardu yang bersifat fardu ain, mengikat pada setiap individu. Tapi dimensi sholat sesungguhnya tidaklah individu. Karena itu di dalam ayat-ayat tadi jelas bahwa indikator kualitas sholat seseorang itu adalah ada indikator individu, tapi ada indikator sosial. Bahkan sampai dikatakan pendusta-pendusta agama, jika mereka sholat, tapi dia tidak punya kepedulian terhadap yatim, terhadap kehidupan sosial, terhadap fakir miskin, Allah menghukumi dirinya fawailul lil musallin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu laporan yang disampaikan oleh
al-falah strategis tadi sekaligus memberikan peringatan kepada kita semua. Bagaimana tanggung jawab kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita. Karena apa? Karena tanpa perbaikan sholat, maka kita akan sulit untuk memasuki dan juga menghadapi kehidupan yang besar. Karena itu Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam hal sholat ini. Belum pernah di dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat 5 waktu tidak berjamaah di masjid. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lupa waktu asar karena asik bekerja di kebun. Begitu selesai bekerja di kebun, sahabat Umar bin Khattab ini kaget karena melihat para sahabat baru pulang dari masjid. Sahabat Umar kaget. Loh, dari mana kalian? Aku. Loh, kami baru pulang dari masjid. Sholat berjamaah atau sholat asar. Kemudian Umar beristighfar berkali-kali kepada Allah. Kemudian dia berjanji di hadapan sahabat itu, maka semua hasil dari kebun saya ini saya infakkan kepada agama sebagai punishment, hukuman karena ketinggalan sholat berjamaah asar tanpa udzur. Karena kita boleh meninggalkan dan tidak sholat di masjid 5 waktu ketika 2 hal terjadi pada kita. Pertama sakit, dan yang kedua kita sedang tidak ada di tempat atau dalam bepergian. Karena itu hadirin, mari kita renungkan hadis Rasulullah SAW, anjuran kepada kita untuk memelihara dan meningkatkan kualitas sholat kita, karena dia adalah ibadah yang sangat penting. Rasulullah bersabda, "Shalatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi isyi." Yang artinya, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasar lebih utama, dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Doa malaikat itu, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian jauh dari kawan-kawannya." Hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri dengan tingkatan 27 derajat daripada sholat sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan motivasi semangat pada kita bahwa selama kaum muslimin melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia akan terjaga dari setan, terjaga dari fitnah, terjaga dari ujian, dan penguat ukhuwah persatuan di antara mereka. Kita sama-sama sepakat
bahwa hasil survei tadi, terlepas mungkin ada errornya, tapi kita lagi itu menjadi peringatan bahwa sepertinya perlu ada lembaga atau badan bagaimana masa Rasulullah yang dapat mengevaluasi sholat dari jamaahnya masing-masing. Kita harus mulai dari keluarga kita, karena sholat harus kita biasakan dari kecil. Indonesia sedang menatap pada Indonesia emas tahun 2045 kelak. Kita yakin dengan senantiasa memelihara kualitas sholat kita dengan sholat berjamaah, insya Allah kita akan meraih Indonesia emas. Namun jika kita melalaikan perintah sholat berjamaah ini, mungkin bukan Indonesia emas yang kita raih. Na'udzubillah, malah Indonesia cemas karena kita telah meremehkan fardu dan ibadah yang mulia ini. Semoga Allah SWT menguatkan kita semua untuk menegakkan salat berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilu barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa 'anil tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afata wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.